Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Feby Prapitasari untuk Be a Professional Broadcaster. Kali ini kita akan ngebahas tentang percaya diri. Satu hal yang mungkin sebenarnya mudah, tapi tidak mudah. Dibilang mudah karena ini sebenarnya satu hal yang kita bisa lakukan setiap hari. Bisa kita kerjain sendiri, bisa kita lakukan tanpa harus meminta bantuan orang lain gitu. Susah karena tidak semua orang bisa mengeluarkan rasa percaya dirinya. Tidak semua orang mampu untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Terus tidak semua orang mampu dan berani untuk berada di depan umum. Memang nggak bisa kita pungkirin bahwa everybody have a different mental. Jadi setiap orang itu punya mental yang berbeda gitu ya. Ada yang memang dari lahir tuh udah berani aja ke rumah orang, ketemu orang, menyapa gitu. Halo, selamat siang, ketemu sama saya, misalnya gitu ya. Tapi banyak juga yang ternyata bener-bener nggak bisa, nggak berani. Mungkin bisa faktornya karena sifat bawaan. Jadi orangnya pemalu, pendiam, atau tidak terlalu berani mengungkapkan sesuatu, introvert gitu. Jadi orang-orang yang introvert memang agak susah gitu untuk melatih kepercayaan diri mereka. Kuncinya apa? Saya punya beberapa tips untuk bisa membuat kamu semua jadi percaya diri. Apa saja? Kita simak di sini. Oke. Apa saja tips yang bisa kamu lakukan ketika kamu akan maju ke depan umum atau ke tempat publik yang rame gitu ya. Ini belum berbicara tentang publik yang harus kamu hadapin. Misal orang-orang penting gitu ya. Misalnya berbicara dengan Bapak Kepala Desa, Kepala Lurah, Camat, Bupati, kemudian Gubernur, ya Wali Kota, atau juga Pak Presiden, Pak Menteri gitu. Itu punya level yang berbeda-beda. Tingkat kegugupan, tingkat rasa percaya diri, rasa keberanian, mentalnya itu semuanya berbeda tingkatannya. So, apa sih gitu yang harus kita lakukan gitu kan ya? Yang pertama yaitu tersenyum. Tersenyum. Gitu ya. Ini sebenarnya kunci sih. Dari pertama kita bangun pagi pun kita harus make sure be a positive thinking. Jadi kita memang benar-benar memastikan bahwa kita harus berpikir secara positif, berpikir hal-hal yang baik, jangan pesimis. Kita harus optimis. Nah, awali hari-hari dengan tersenyum, baca doa gitu ya, baca bismillah. Kemudian kita benar-benar berpikir bahwa saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa melakukan hal-hal yang baik, saya bisa melakukan hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi yang pertama, tersenyumlah. Tersenyum bukan berarti kita harus tersenyum pada semua orang. Nanti dibilang jangan gitu juga gitu loh. Kita senyum pada diri sendiri. Kita bisa merasakan loh ya, pada saat kita berbicara kita mengatakan bahwa I'm happy, I'm okay, I'm fine gitu. Berbeda dengan hari ini kenapa harus begini, aduh kenapa begini, aduh gitu. Itu benar-benar akan berdampak. Ada istilahnya sugesti. Ketika kita mensugesti diri untuk tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Maka sugestilah diri kamu menjadi baik dan tersenyum. Simpel kan? Tipsnya mudah kan? Semua orang bisa tersenyum kok gitu ya. Coba senyum sendiri. Gitu. Tips yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu tipikal orang yang reading book, membaca segala sesuatu, maka persiapkan. Kalau kamu mau pidato besoknya, mau presentasi, mau menyampaikan pengumuman kepada banyak orang gitu, maka persiapkan apa bahannya. Kalau memang benar-benar nggak bisa dengan pointer atau catatan yang penting-penting gitu, benar-benar tulis aja semuanya satu persatu. Tulis satu persatu. 1, 2, 3 apa yang akan saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang gitu ya. Terus pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah berikutnya saya ingin menyampaikan apa gitu. Yang terakhir saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah gitu ya. Terus tulis juga wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Nggak masalah, itu hal yang akan membuat kamu lebih percaya diri. Jadi persiapan matang.
segala sesuatu kamu buat dengan benar-benar detail, nggak masalah. Tapi kalau orang-orang yang sudah terlatih, biasanya catatan tetap ada gitu ya, tapi pointer apa yang akan dia sampaikan, dia cuma catat satu tentang bla bla bla, dua tentang ini tentang itu gitu ya, dan terakhir tuh kalau orangnya udah profesional, udah biasa gitu. So yang kedua tadi, catat hal-hal yang menurut kamu ingin kamu sampaikan. Yang ketiga, ini sebenarnya terkait dengan catatan ini tadi ya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, ketika kamu naik tanpa persiapan, maka kamu akan turun tanpa kehormatan. Jadi persiapkan segala sesuatu, kecuali emang benar-benar sudah mampu gitu ya, sudah tidak butuh lagi yang namanya persiapan, udah di luar otak gitu. Karena memang setiap hari mungkin jejelannya atau kerjaannya itu aja gitu ya. Memang banyak orang yang sudah fasih dengan apa yang ingin dia sampaikan, ya udah aman tanpa harus ada persiapan. Ini melatih bagi mereka yang tidak percaya diri. Udah ada 3 nih tipsnya. Tips yang keempat apa? Tips yang keempat yaitu persiapkan style, fashion, baju kamu. Pakailah baju yang terbaik. Terbaik bukan berarti harus baru ya, tapi baju yang disesuaikan dengan kamu mau ngapain gitu. Kamu mau ke sebuah pesta pernikahan, maka kamu harus menggunakan baju yang sesuai gitu. Terus kamu akan presentase di depan dosen, jangan juga kamu pakai baju kebaya, kan cuma pakai baju hitam putih doang ya udah cukup gitu aja. So lakukan itu, lakukan dengan fashion style yang membuat kamu jadi percaya diri. Persiapkan gincu, jangan lupa lipstick gitu ya, jangan lupa. It's so important, apalagi cewek. Dandan itu sangat cantik sekali, akan membuat kamu lebih percaya diri, ya kan? Berikutnya adalah jangan lupa memperhatikan gestur dan postur badan. Jadi kalau kita berdiri dengan kaki yang salah, tangan juga salah, ya ini bikin kita jadi makin gugup, makin grogi. So buatlah postur yang paling kamu rasa nyaman gitu loh. Kalau nyaman udah, biasanya lanjut kalau nyaman gitu. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir yang bisa kamu lakukan adalah rajin-rajin belajar mengolah nafas. Ini kayaknya selalu Feby sampein ya di tips-tips yang udah beberapa kali Feby sampein. Emang kita harus belajar untuk selalu bisa mengatur nafas. Jadi terutama orang-orang yang selalu grogi, tremor gitu ya, ketika dia sudah bisa mengendalikan diri gitu ya, itu akan membuat dia jadi lebih terkontrol, lebih fokus pada apa yang ingin dia sampaikan. Jadi belajar untuk tarik nafas, keluarkan. Itu. Jadi itu beberapa tips simple yang bisa dilakukan oleh setiap orang, siapa saja. Dan sebenarnya poin penting yang paling harus dilakukan adalah percaya dan optimis bahwa setiap manusia, setiap orang itu punya kelebihan. Jadi kalaupun kita merasa kayaknya saya banyakkan kekurangannya, percayalah, kamu pasti punya kelebihan untuk bisa kamu explore, untuk bisa kamu tunjukkan kepada orang lain, dan percaya diri bahwa saya bisa, bahwa saya cantik, bahwa saya ganteng gitu ya, bahwa saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti ada manfaatnya. Kenapa? Karena manusia yang paling baik di dunia ini adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, saya Feby Prapitasari. Sampai jumpa. Bye.